Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Tasya Putri Anwar dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya ingin menjelaskan materi Al-Quran Hadis bab 1 Hidup Sederhana. Yang pertama ada surah Al-Furqan ayat 67, berikut ayat dan artinya. Ayat ini menjelaskan bahwa hamba-hamba Allah yang memiliki harta benda itu ketika memberi nafkah dari harta itu hendaknya mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta itu. Yang selanjutnya ada surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, berikut ayat dan artinya. Pada ayat 26, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan beberapa kewajiban. Kewajiban itu adalah memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Pada ayat 27, digambarkan bahwa para pemboros disebut sebagai setan, yaitu dengan penggunaan kata ikhwan. Secara etimologi, kata ini pada mulanya berarti persamaan dan keserasian. Dari sini persamaan asal-usul keturunan mengakibatkan persaudaraan, baik asal-usul yang dekat maupun jauh. Dengan demikian, ayat ini seolah menegaskan bahwa seorang pemboros dapat dipersamakan dengan setan dalam hal keserasian akan sifat-sifat yang mereka miliki. Selanjutnya ada surah Al-Isra ayat 29-30. Berikut ayat dan terjemahannya. Pada ayat 29, Allah memberi arahan bagaimana cara yang baik dalam membelanjakan harta. Pada permulaan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan terbelunggu pada leher, yaitu menunjukkan kekikiran. Pada ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perolehan rezeki orang. Ada yang dilapangkan sehingga disebut orang kaya, namun ada juga yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan seseorang hanya bersifat sementara. Di bagian akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia Maha mengetahui siapa yang memanfaatkan harta kekayaannya di jalan yang membawa kemaslahatan, dengan demikian juga sebaliknya. Selanjutnya ada surah Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Pada ayat 79 menggambarkan bahwa keangkuhan Qarun yang menjadi-jadi. Ia keluar dengan segala kemegahan yang dimilikinya kepada khalayak ramai seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia adalah orang yang memiliki kekayaan dan pengetahuan. Pada ayat 80 menjelaskan pendapat mereka yang dikaruniai ilmu. Pada pahala Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak diperoleh Qarun. Pahala itu tidak diperoleh kecuali bagi orang-orang yang sabar. Ayat 81 menjelaskan akibat kesombongan dan kecongkakan Qarun. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya bersama kekayaan yang dimilikinya ke dalam perut bumi. Pada ayat 82 menjelaskan penyesalan yang terjadi pada orang-orang yang sangat mengharapkan kedudukan dan nasib seperti Qarun. Orang-orang yang tadinya berharap mendapatkan sesuatu seperti apa yang diperoleh Qarun menjadi heran dan sekaligus menyesal. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 171. Berikut surah dan terjemahannya. Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan yang mengantarkan kepada kedekatan manusia kepada Allah bukanlah mengharapkan wajah dalam sholat, akan tetapi kebajikan yang seharusnya mendapat perhatian adalah yang mengantarkan kebaikan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada surah Al-Ma'un ayat 1-7. Surah Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat ini menjelaskan tentang satu hakikat bahwa ajaran Islam tidak memisahkan upacara, ritual, dan ibadah sosial atau membiarkannya berjalan sendiri-sendiri. Dari surah ini ditemukan 2 syarat pokok. Yang pertama, ada keikhlasan melakukannya karena Allah, dan yang kedua, merasakan kebutuhan orang-orang yang lemah dan kesediaan mengulurkan bantuan walau yang kecil sekalipun. Kemudian ada hadis tentang larangan berlebihan dalam wudu. Hadis ini menggambarkan tentang adanya larangan tegas bersikap boros walaupun kita dalam keadaan memiliki rezeki yang banyak. Kita tetap dilarang bersikap boros. Hadis di atas menggambarkan adanya air yang banyak tetapi dalam menggunakannya tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Ada juga hadis tentang memberi lebih baik daripada menerima. Hikmah yang terkandung dalam hadis ini ialah bahwa manusia yang memiliki sifat iffah itu akan memiliki kesabaran dan ketabahan, mempunyai rasa malu untuk berbuat tidak baik, tidak tamak untuk tidak akan membuat keborosan terhadap hartanya sendiri, akan tetapi harta yang dimilikinya itu dimanfaatkannya pada jalan yang sebaik-baiknya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.